kadang-kadang bisa mewujudkan secara langsung padat, tapi nggak bisa lama, kecuali kalau dengan mata batin itu secara langsung bisa terlihat gitu. Dan juga dia tidak bisa dengar, kecuali korin manusia itu yang bisa mendengar kita bicara seperti sekarang. Ini depan kita, ini kan tempat ini angker ya. Ini depan kita ada yang melihat. Sekarang ini tengah kita. Ini kan Akang mempunyai kelebihan ya, mungkin kalau bisa dibilang ini kok, yang mungkin yang barusan jelaskan itu bagi Akang yang ya sudah mempunyai mata batin, itu mereka itu yang kata Akang tadi itu ada yang melihat. Berarti penglihatan Akang sama kayak mereka itu seperti kita gitu. Iya, kalau kelihatan ya. Jadi cuman seperti bayangan gitu, ada di depan, di bayangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Supaya terlihat kamera. Assalamualaikum. Ya rizal goib, ya hal goib. Hadir. Sirullah. Sifatullah. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini, di video kali ini kita spesial malam hari langsung di lokasi, bisa dibilang ini lokasi yang nanti akan dipakai untuk pembuktian narasumber untuk membuktikan kesaktiannya. Nah, di depan ini ada salah seorang narasumber, mohon maaf dengan siapa, Abah? Mbak Dadang. Oh, Abah Dadang. Nah, teman-teman ini kita sekarang lagi bersama Abah Dadang. Nah, yang mana Abah Dadang ini sengaja kita datangkan, bisa dibilang orang yang suka mencari-cari atau suka menangkap makhluk-makhluk gaib yang mengganggu manusia. Lebih tepatnya Abah itu lebih suka menetralisir ya, Bah, ya? Iya. Dari energi-energi negatif, misalkan kalau misalkan di rumahnya ada yang hal-hal negatif yang ganjil atau mengganggu kehidupan manusia, mungkin Abah Dadang ini pakarnya ya. Nah, mungkin sebelum kita ke inti pembicaraan, Abah, gimana kabarnya, sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bah, ya. Abah, mungkin saya dapat info bahwa Abah ini bisa dibilang orang spiritual, orang yang mempunyai kelebihan, orang yang spesialis menangkap setan atau jin. Nah, mungkin Abah sedikit bisa terangkan bagaimana cara Abah menangkap, bagaimana cara Abah menetralisir. Nah, apakah benar Abah itu bisa mewujudkan sosok-sosok yang bisa dibilang ya makhluk-makhluk astral seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan masalah wujudan dari sosok makhluk halus. Sebetulnya sih masalah makhluk halus ya, bisa sebut gampang-gampang susah ya. Soalnya kalau makhluk halus nggak bisa secara langsung bisa diwujudkan ya. Apalagi sebangsa jin kan beda alamnya. Itu. Kecuali kalau energi ya, semacam energinya, auranya itu bisa kita tangkap, bisa dinetralisir umpamanya. Kalau untuk mewujudkan kadang-kadang ya kalau makhluk halus secara pribadinya tidak begitu kita wujud langsung wujud, jarang yang padat. Paling kalau padatnya sekilas pandang gitu. Jadi umpamanya kita melewat suatu tempat yang angker. Nah, jadi kita pas umpamanya ada sekelebatan gitu ya, sosok makhluk halus. Nah, itu perwujudannya sendiri, bukan kita yang mewujudkan. Kalau kita yang mewujudkan, paling 1 atau 2 detik kadang-kadang gitu ya. Itu masalah makhluk halus. Soalnya ada beberapa macam makhluk halus. Sepertinya ada khori manusia ya, khori manusia. Itu kan ada jin, ada siluman, itu kan berbeda-beda. Karakternya umpamanya gitu ya. Mungkin kayak gitu. Nah kan gini Kang, kan banyak kalau di film-film ya, dan saya sendiri juga nggak pernah melihat gitu. Itu kan suka ada yang Mbak Kun-kun, terus suka nampak tuh kayak yang kayak ketawa-ketawa. Nah, itu frekuensi mewujudkannya itu
lama atau cuman itu mah hanya ini ya kan yang pakar tentang kayak gini ya, apa bener-bener emang mereka itu pasti menampakkan gitu? Terus ada juga yang, saya lihat ada yang sampai kena timpuk, apakah emang mereka itu bisa ditimpuk, bisa kena, apa emang, tobros gitu? Kalau masalah makhluk halus ya, Mhm, jadi kalau suara ya, kalau iya, suara ada kadang-kadang, suara umpamanya ada ada. yang nangis atau ada Mhm yang ketawa, mhm itu udah hal biasa ya, udah sering mhm. terjadi. Kalau untuk wujudnya itu susah, susah. Mmm, Itu kan bisa dibilang makhluk kasat mata. Jadi tidak bisa dipandang dengan mata lahir ya, mhm tidak bisa. Jarang. mhm Itu wah mungkin tingkat apa ya, bisa mhm sebut tingkat tinggi lah. mhm Kadang-kadang bisa mewujudkan secara langsung padat, tapi nggak mhm. bisa lama. Kecuali kalau dengan mata batin itu secara langsung bisa terlihat gitu. Mmm, Jadi jarang, apalagi mhm sebangsa jin, susah. mhm Itu makhluk gaib namanya. mhm Dan juga dia tidak bisa dengar, kecuali korin manusia itu yang bisa mendengar kita bicara seperti sekarang. Ini depan kita, ini kan tempat ini angker ya. mhm Ini depan kita ada yang melihat. mhm. Sekarang melihat sama kita. Mmm, Ini oh dan enggak beberapa sosok. gini Kang, maksud yang saya tanyakan gini, ini kan Akang mempunyai kelebihan ya, mungkin kan bisa dibilang ini kok, yang mungkin yang barusan Akang jelaskan itu lebih ke umum ya, misalkan bagi Mhm. orang-orang yang melihat. Nah, bagi Akang yang jelas-jelas mempunyai mata batin, itu mereka itu yang kata Akang tadi itu ada yang melihat. Iya. Berarti, penglihatan Akang sama kayak mereka itu seperti kita gitu? Iya, kalau kalau kelihatan ya. Mhm Jadi cuman seperti bayangan gitu, ada di depan, seperti mhm bayangan. Dari mata batin saya, kalau lewat langsung mata lahir cuman sekilas ada itu mhm depan. Jadi energinya lain gitu, cuman agak jauh dari kita. Kalau kalau dia antara kita sama dia eh, jaraknya ada 7 meter, pasti energinya udah kena. Ini kan enggak. Jadi mhm, dia masih jauh, tapi udah ada depan mmm, kita. mhm Ada beberapa sosok. Ini karena ini tempatnya ya gitu pas di sini. mhm Sekarang kita ngobrol-ngobrol, jadi pas di ini di lokasi yang angker gitu. mhm. Nah, kalau, misalnya gini, bagaimana misalkan cara Akang contoh misalkan ada orang, "Kang, coba misalkan, eee, pangusirkeun lah gitu di rumah, Mhm. jurig nu aya di imah," misal. Iya. Nah, itu cara Akang mendeteksinya gimana? Apakah pas Akang datang langsung nampak? Apakah harus dicari dulu, takutnya sembunyi atau gimana? Terus, caranya apakah harus dengan cara, kasar, kekerasan? Ada Iya. nggak misalkan cara-cara lain misalkan, "Eh, entong di dieu, silakan pergi," bisa nggak kayak kayak seperti itu gitu? Jadi semacam ini ya, kita umpamanya untuk menetralisir salah satu tempat, Mhm kita kan harus meditasi dulu ya, seperti kita ngobrol-ngobrol dulu. mhm Apakah sosok itu aslinya di tempat itu mhm, atau pendatang mmm, untuk mengganggu salah satu warga umpamanya yang punya rumah, atau kiriman gitu ya? kiriman, mungkin. Kita kan harus komunikasi dulu. Mhm Takutnya apa, pas kita kalau secara langsung kita serang, kita mhm usir, nanti dia bisa ngomong, bisa, apa, marah sama kita. mhm Udah sering kejadian ya saya netralisir salah satu tempat, eee, pas saya usir, dia marah. Karena mhm apa? "Kenapa," katanya, "kamu ngusir saya? mmm, Sedangkan lahirnya juga duluan saya daripada kamu," itu, kan mmm, itu. Jadi kita harus, eee, ngomong dulu, mhm umpamanya sekalipun itu makhluk umpamanya suruhan ya, mhm itu. Jadi kita harus komunikasi dulu, jangan sampai, makhluk itu marah sama kita. Untuk mhm cara menetralisirnya ya kalau umpamanya dia itu kiriman ya, mhm kiriman, eee, ya bisa kita paksa. mhm Karena kita kan udah ngomong,
suruh pergi dia nggak mau umpamanya ya, suruh ninggalin lokasi tempat itu, rumah umpamanya di rumah, tapi dia nggak mau, ya terpaksa kita usir dengan secara paksa gitu ya. Mungkin itu kalau untuk menetralisir di rumah. Nah, Jadi nggak cara langsung kita langsung datang, langsung kita usir, kita tendang, nggak bisa. komunikasi dulu berarti. Iya, kasih dulu. Nah, ini nasihat. Kalau gini Kang, contoh Kang ingin menetralisir satu tempat dan si penghuni tersebut itu nggak terima. Nah, itu apakah ada pertempuran di situ? Nah, itu cara pertempurannya apakah mereka itu bisa, mohon maaf, bisa memukul Akang, bisa menyakiti Akang nggak gitu? Atau dengan energi? Mungkin kalau bagi saya kan yang orang awam, gimana caranya sih kan, karena menurut Akang tadi itu kan makhluk halus. Iya. Mungkin kalau bisa dia marah kita cuek aja gitu, nggak bakal kena ini gitu kan. Nah, itu yang sebagai Akang yang pandangan yang sering ngurusin kayak gini, itu mereka itu nyerang kitanya seperti apa gitu? Dan untuk menangkisnya seperti apa juga gitu? Jadi gini ya, kalau masalah kita seperti mengusir ya, jadi enggak kita secara langsung. Soalnya salah satu makhluk halus kalau menyerang pasti dengan energi, nggak secara langsung melontarkan tangan. Memang kelihatan umpamanya salah satu bayangan mencekik kita atau menampar kita, itu cuman yang datangnya cuman rasanya ada hawa panas atau apa, jadi energinya gitu ya. Sedangkan energi makhluk halus itu hawanya panas, nggak secara langsung, karena energi kita dengan makhluk halus kita berlawanan. Nah, seperti api bentrok dengan air gitu. Jadi maka kalau kita berkelahi atau tarung ya, adu ilmu gitu sama salah satu makhluk ya, makhluk halus, adu energi manusia dengan energi makhluk halus, maka secara tiba-tiba kita keluar keringat, karena berlawanan. Nah, hawa energi panas dengan hawa energi dingin, maka sama orang-orang juga udah bilang kalau kita di jalanan merasa takut, di tempat-tempat yang angker, kalau ada penampakan atau suara-suara kita jangan lari. Kenapa? Nah, nanti kita celaka sendiri gitu. Maka kita harus diam ya sampai keluar keringat, berlawanan gitu. Maka makhluk halus itu bisa, kalau kita udah keluar keringat, maka makhluk halus itu pergi gitu. Sehingga energinya udah berlawanan gitu. Iya, dia juga tahu ada juga sih beda-bedanya apa yang suka kita bacakan gitu ya, amalan-amalannya. Jadi secara ini nggak secara langsung kita serang itu perlawanan. Berarti pada intinya mohon maaf kalau bisa misalkan yang tadi saya tangkap, sebetulnya kalau kita nggak takut, tenang, mereka juga nggak berani ganggu berarti? Enggak. Jadi makhluk halus itu sebetulnya ya diciptakannya bukan untuk mengganggu kita. Aslinya cuman untuk menggoda kan. Jadi kita bisa memarahi. Andai kan ini salah satu sosok makhluk halus, makhluk goib menyakiti kita, kita bisa marah. Kamu kan diciptakan untuk mengganggu manusia, kenapa kamu menyakiti? Itu makhluknya bodoh, kata saya sendiri. Menggoda berarti ya? Iya. Umpamanya dia disuruh sama manusia, saya suruh paranormal itu umpamanya untuk menyakiti salah seseorang, berarti kamu bodoh. Karena apa? Kamu bisa disuruh kan? Itu berarti pintaran manusia. Itu kalau masalah makhluk halus yang kalau kita mengusir atau ada pertempuran, jadi dengan secara energi kita umpamanya punya apa tenaga atau apa fisik ya, lawan fisik sama energi makhluk halus itu dilawan dengan fisik kita. Maka orang-orang ahli spiritual gitu kebanyakan harus tahan napas, makanya untuk mengusir itu tujuannya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nah Kang, selama Akang apa namanya bergelut di dunia hal-hal gaib atau menangkap makhluk-makhluk astral,
pengalaman terseram apa atau misalkan yang paling sulit Akang taklukkan atau Akang usir itu yang seperti apa gitu? Yang sulit ya? Mhm. Kalau yang sulit ditaklukkan, seperti apa ya, kalau semacam siluman yang kayak gitu sih, sebetulnya sih agak gampang gitu ya. Mhm. Yang sulit ditaklukkan kalau ada ya di dalam rumah atau di salah satu tempat, suka mengganggu. Nah, tadi kan udah saya bilang, Mhm. kalau yang sulit ditaklukkan itu justru, salah satu sosok makhluk halus yang udah ada di lokasi bangunan. Sebelum? Iya, sebelum kita ngebangun, itu Mmm. udah rumahnya gitu. Mhm. Tapi kan bisa kita, eee, Pindahkan. iya dibenehi jangan sampai mengganggu, kata orang Sunda tuh diakurkeun lah, Mhm. ulah sampai ngaganggu kitu kumaha carana gitu nya. Mhm. Nah, bisa, kita sama-sama di rumah itu umpamanya, tapi jangan sampai saling mengganggu. Kita kan juga mohon-mohon, kita kan udah bilang, sesama makhluk Allah jangan saling menyakiti, itu kan Mhm. intinya. Mhm. Nah kan kalau kalau misalkan, makhluk halus yang ada di alam misalkan yang mungkin berkeliaran sama pendamping orang itu beda apa sama sih gitu? Beda, pendamping Mhm. atau dengan, sosok makhluk halus yang, di luaran sebagai jin, setan, siluman yang Heeh. kayak gitu, itu beda. Mmm. Kalau salah satu sosok pendamping, itu dari leluhur kita. Jadi udah mempunyai pendamping atau leluhur kita umpamanya mempelajari ilmu macan ya, ilmu apa, harimau gitu ya. Nah, maka dia mempunyai mungkin kodam-kodam itu. Mmm. Ya, itu pasti meniti ke salah satu keturunannya, Mmm. bisa disebut pendamping. Jadi ilmu leluhur gitu ya, Mhm. ilmu leluhur, ilmu pendamping. Nah, kalau gini Kang, kan, mungkin Akang bisa luruskan atau misalkan Akang bisa terangkan contoh, misalkan ada orang yang ingin, punya hodam, datang ke seseorang, contoh misal ke Akang atau ke siapa yang pengen, ada pendamping yang buat misalkan penarik harta atau misalkan buat, jadi, orang jagoan, itu kan bukan dari leluhur. Bukan yang gituan. Heeh. Jadi gimana tadinya sih masalah yang Heeh. gituan. Jadi masalah pendamping ya, jadi tidak semua pendamping, eee, bisa umpamanya di bawah ini lurus umpamanya. Itu tergantung yang didampinginya Mmm. sebetulnya. Kalau yang didampingi itu secara kasar umpamanya, Mhm. dia kan paling sekali-kali memberi nasihat Mhm. gitu, Mhm. memberi nasihat, "Oh jangan sampai gitu," umpamanya ya, dibawa, mawa arahnya gitu, Mmm. itu masalah pendamping, Berarti kalau kayak gitu bisa dikasihin berarti? apa, Yang tadi misalkan pengen punya pendamping bisa kan yang tadi kata Kakak dari leluhur. Nah ya kalau yang kayak gitu ya berarti lebih ke beli lah gitu bisa? iya, ya kadang-kadang kalau pendamping kan minta kita sama leluhurnya dulu, siapa Oh. tahu, dulunya dia, eee eee, mempunyai ilmu-ilmu yang kayak gituan ya. Mhm. Umpamanya kita dipinta sama leluhurnya dulu, kan Mhm. kita, walaupun, ingin punya pendamping atau apa, kan kita harus minta dulu sama ibu bapak kita kan, Mmm. restunya gitu. Mmm. Mhm. Biar kita, membawanya, Mhm. jadi, eee, arahnya biar enggak ini, Mhm. Mhm. enggak apa, enggak dibawa ke jalan yang benar gitu. Mhm. Kalau kita minta restu dulu kepada ibu bapak, ya mungkin semuanya ya, masalah ilmu kalau yang gituan, Mhm. kita harus punya restu dulu, Mhm. itu. Nah ini kembali ke penangkapan makhluk astral. Selama Akang nangkep di tempat-tempat angker gitu ya. Iya, Nah itu yang, biasanya kan yang, makhluk-makhluk kayak gitu suka identik juga dengan, benda-benda pusaka atau misalkan iya, harta karun. Bisa dibilang mereka itu di situ tuh menjaga harta karun atau menjaga. pusaka. Pernah nggak misalkan Akang pas nangkep kayak gitu dapat pusaka atau misalkan dapat harta karun gitu? Kalau masalah harta karun atau pusaka ya, Mmm. kalau harta karun umpamanya yang diangkat dari alam, Mhm.
itu jarang sepenuhnya. Umpamanya di sini ada harta karun emas ya atau berlian, jadi nggak bakalan sepenuhnya menjadi emas kan, soalnya udah dipegang sama makhluk goib. Seperti pusaka, kan ada beberapa versi itu ya masalah pusaka. Kadang-kadang ini pusaka udah dipegang sama leluhur kita, atau batu akik ini udah dipegang sama leluhur kita. Ada juga ini batu akik umpamanya ini tercipta dari alam secara langsung, itu ada. Bahkan ngambilnya juga kalau yang udah dipegang sama manusia dulunya, jadi ngambilnya agak gampang gitu. Kecuali khodamnya atau batu akik umpamanya yang berasal dari alam, energinya lain, agak keras gitu. Beda. Tapi Akang pernah misalkan pas mendeteksi tempat angker dapat pusaka, misalkan dapat ya pernah? Sering. Oh. Bahkan nggak ditarik. Gimana? Seperti saya di lokasi ini ya, pernah saya waktu live-nya, bahkan lagi nongkrong ada yang melempar sampai kayak kelapa jatuh gitu ya di pinggir saya, pas saya bertiga. Pas saya nanyain sama teman saya, kamu ngelempar? Enggak katanya. Tanya lagi, enggak. Kok pas saya ngelihat ke pinggir, kok ada salah satu sosok makhluk goib, sosoknya tinggi besar. Ya, itu sosok saya kasih amalan ini, dia cuman pergi, datang lagi. Pas saya gitu lagi, dia pergi sebentar, datang lagi. Ternyata pas di depan saya itu ada salah satu benda. Dia ngasih satu benda ya, batu. Jadi mungkin salah satu batu itu udah pernah dirawat sama manusia. Mungkin dia tolong rawat gitu ya, disuruh dirawat sama saya. Berarti secara tidak langsung mungkin hasil-hasil dari penarikan di rumah banyak? Ada. Oh, nah gini Kang, kalau misal ini kan kita ngobrol-ngobrol dari tadi, biasanya kan kalau penonton coba dong pembuktian. Misalkan kalau nanti di video kedua, saya pengen tahu Akang cara misalkan kalau untuk memanggil kayak gitu mungkin kita ngeri juga ya kalau soalnya kita nggak belum pernah juga. Kalau misalkan untuk penarikan benda pusaka, syukur-syukur penarikan harta karun itu kira-kira bisa nggak Kang? Ya insya Allah. Oh, luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman jangan ke lain channel, nantikan kelanjutan dari video ini. Abah Dadang atau Kang Dadang juga akan mencoba membuktikan penarikan harta karun, entah itu dapatnya pusaka atau harta karun, mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Jadi jangan ke lain channel. Kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.